Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap praktik pembuatan uang palsu dengan jumlah nominal 22 miliar rupiah. Uang tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta. Yang mengejutkan, salah satu dari keempat tersangka merupakan keluarga dari pensiunan TNI. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 orang tersangka yakni M alias Mul, FF, YS, dan MDCF. Keempatnya memiliki peran beragam. Selain itu, polisi juga menyita 220.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan uang palsu yang masih berbentuk kertas plano atau belum dipotong sebanyak 180 lembar. Selanjutnya disita juga alat pencetak GTO, alat ultraviolet, dan mesin hitung uang. Tak hanya itu, di tempat pembuatan uang palsu juga terlihat sebuah mobil berplat nomor TNI terparkir. Menanggapi hal ini, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infantri Deki Rahyus Syahputra pada Jumat 21 Juni 2024 mengakui bahwa mobil itu adalah mobil dinas milik Kodam Jaya. Mobil dinas itu terdaftar di bagian Kepala Peralatan Kodam Jaya yang sedang digunakan oleh pensiunan TNI. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diketahui salah satu tersangka yakni FF adalah keluarga dari pensiunan TNI tersebut. Mobil itu dipinjam FF untuk bertamu. Menurut Deki, pihaknya akan menelusuri lebih dalam kejadian ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan mobil dinas tersebut. Kasus pemalsuan uang faktanya terjadi hampir di seluruh dunia sejak sangat lama, bahkan berabad-abad lalu. Praktik curang ini jelas merugikan banyak pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, bank, hingga target penyebaran uang palsu seperti toko, bahkan bisnis berskala besar. Sejarah mencatat ada kisah para pemalsu uang yang mencatatkan kerugian fantastis. Inilah yang terbesar dalam 25 tahun terakhir. Salah satu pemalsu uang yang paling tersohor adalah Albert Talton. Albert berhasil mencetak uang palsu senilai 7 juta dolar Amerika Serikat. Mengejutkannya, dia sama sekali tak punya latar belakang pengetahuan di bidang percetakan atau desain grafis. Dia bersama timnya menggunakan teknologi biasa yang bisa ditemui di toko-toko elektronik seperti printer laserjet dan perangkat lunak komputer. Mereka ditangkap oleh otoritas federal pada 2005, berawal dari investigasi selama 3 bulan oleh agen rahasia yang melihat salah satu jaringannya, Troy Stroud, membelanjakan uang palsu pecahan 20 dolar AS di restoran Popeye's Chicken. Berikutnya ada Wesley Weber. Weber adalah salah satu pemalsu uang terbesar di Kanada. Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 5 tahun pada 2001. Dia memalsukan uang pecahan 100 dolar AS dan mengakibatkan efek yang sangat besar. Gara-gara ulah Weber, pejabat pemerintah Kanada harus mendesain ulang uang pecahan 100 dolar AS untuk memberantas peredaran uang yang dipalsukan oleh Weber. Salah satu pemalsu uang terbesar berikutnya adalah Arthur Williams yang membuat uang palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Ia memasukkan uang pecahan 100 dolar AS di tahun 1996. Selama 10 tahun, ia mampu mencetak 10 juta dolar AS uang palsu. Cara penyebarannya, dia menjual uang palsu ini ke gangster di wilayahnya dengan harga 20 sen per 1 dolar. Salah satu cara pintar yang dilakukan Arthur Williams adalah ia benar-benar memperhatikan fitur keamanan yang mirip dengan uang asli. Ia menggunakan cat mobil dan cap karet untuk memotong tinta perubahan warna di uang tersebut. Anastasios Arnaud bisa dibilang kriminal yang gila soal pemalsuan uang. Jaringan sindikat uang palsu Arnaud ini sangat besar. Ia memproduksi ribuan uang palsu dalam sehari. Kelompoknya tertangkap setelah investigator BBC melakukan penyamaran untuk membuat film soal geng tersebut membuat uang palsu pound sterling dan dolar AS. Setelah ditangkap Juni 2005, ia dipenjara selama 8 tahun untuk kasus pemalsuan uang dan pencurian barang. Salah satu kasus pemalsuan uang terbesar dalam sejarah adalah Frank Bourassa yang memproduksi 250 juta dolar AS atau sekitar 3,4 triliun rupiah uang palsu. Frank menggunakan teknik berbeda-beda untuk membuat uang palsu terlihat asli. Ia bahkan mencari bahan baku kertas hingga ke Swiss dan Jerman demi mendapatkan kertas yang mirip dengan aslinya. Dia juga melakukan riset untuk fitur keamanan di uang kertas dolar palsu dan mengaplikasikannya ke uang palsu yang diproduksi, termasuk garis ultraviolet, perpindahan warna dan tanda air. Jadi siapapun yang melihat ini dengan mata telanjang tak akan tahu bahwa ini adalah uang palsu. Frank akhirnya tertangkap pada tahun 2012.